Bapak Ibu, tolong ditampilkan PPT-nya. Saya tidak bicara lama, tapi Anda perhatikan ya, next. Perhatikan satu kata terakhir di kitab Perjanjian Lama. Pernahkah saudara dan saya perhatikan satu kata dalam Perjanjian Lama ditutup dengan satu kata musnah. Ini adalah sebuah peringatan keras dari Tuhan apa yang akan terjadi di dunia kalau kita gerejanya tidak melakukan bagiannya. Alkitab mengatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, gereja dipakai Tuhan menjelang kedatangan dari Tuhan yang besar, supaya gereja umat Tuhan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak kepada bapaknya. Kenapa? Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini artinya Tuhan mengizinkan dunia musnah. Bahasa dunia itu kiamat, hancur. Saudara, bisa banyak terjadi peperangan, krisis ekonomi, bencana di mana-mana terjadi. Itu sebetulnya semua akibat. Tapi yang paling mendasar adalah karena keadaan bapak yang tidak baik dengan anaknya. Hubungan bapak dengan anak, hubungan anak dengan bapak yang tidak baik. Nah, Alkitab mengingatkan bahwa gereja harus menyadari hati bapak berbalik dulu kepada anak. Dan setelah itu anak-anaknya meresponi. Dua sisi dari orang tua, dari bapak punya extravagant love, anaknya meresponi. Saudara, saya adalah produk di mana ayah saya berantakan. Ayah ibu saya bercerai sehingga hidup saya hancur. Saya dulu di kota ini menjadi bagian orang yang merusak, bagian menjadi rencana dari setan untuk terjadi kemusnahan. Puji Tuhan, saya bertobat 79, 82 jadi penginjil, dan sekarang jadi pendeta. Nah, saudara, ada sebuah pengalaman yang menarik yang saya mau ceritakan. Jangan berpikir bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta selesai. Kita punya anak-anak. Saya punya keluarga. Saya punya 3 anak. Dan Alkitab berkata setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Kalau kita tidak menyadari, ini bahaya. Nah, saya akan berikan satu ayat dulu, next. Hanya 2 ayat. Saudara, ini menarik sekali. Pada waktu Daud melihat apa yang terjadi buat Absalom, Alkitab berkata terkejutlah raja, dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku. Saudara, ini extravagant love dari Tuhan yang memenuhi Daud. Itu sebabnya Yesus disebut anak Daud, karena betul-betul menggambarkan. Tapi sayang, di dalam kisah ini hati bapak berbalik kepada anaknya, tapi hati anaknya tidak meresponi. Saudara, saya mau cerita. Saya punya 3 anak, laki-laki, perempuan. Saya pelayanan di sebuah gereja di Jawa Tengah. Saudara, saya mau cerita. Saya tidak pernah memikirkan siapa penerus saya. Saya tidak pernah memikirkan siapa yang bakal menggembalakan di gereja kami. Gereja kami cukup besar. Saya nggak pernah memikirkan siapapun. Saya bilang, Tuhan, ini gereja milikmu, ini gereja punya Tuhan. Saudara, saya cerita singkat. Ada 3 hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa 3 anak saya akan mendukung saya. Yang paling menarik, ada 1 anak, yaitu anak sulung saya. Dia akan terus mendampingi saya, bahkan meneruskan pelayanan saya makin ajaib. Saudara, itu membuat saya bersuka cita, membuat saya punya pengharapan, membuat saya punya hati yang makin menyala untuk Tuhan. Saya mau cerita apa yang terjadi. Yang terjadi seringkali tidak sesuai, saudara.
Anak saya yang paling gede, saya ajak pelayanan, dia nggak mau. Saya ajak terlibat pelayanan, ogah-ogahan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ini keuntungan. Sifat dia tuh sama sifat saya banyak mirip. Saudara, saya kecil, dari dulu diajar dan belajar jujur. Anak saya tanya, kenapa kamu nggak mau pelayanan? Dia bilang, papa, aku ini merokok. Waduh, saya kaget, saudara. Pada waktu saya melihat anak saya mengatakan, "Pak, saya merokok," saya terkejut, saudara. Tapi untung mulut saya tidak menghakimi. Saya tidak berkata, "Kamu memalukan anak pendeta." Tidak, Bapak Ibu. Hati sudah berbicara, tapi roh Tuhan menahan saya untuk tidak berbicara. Saya belajar punya extravagant love. Saya sudah melihat bagaimana bapak saya menghancurkan hidup saya. Saya nggak mau melukai anak saya. Saudara, saya bilang, papa dulu perokok berat. Lebih berat dari kamu. Tapi Tuhan sanggup melepaskan. Kalau Tuhan sanggup melepaskan saya, Tuhan sanggup melepaskanmu. Yang percaya katakan, saudara, kalimat saya itu saya nggak sadar menguatkan dia. Satu kali dia bilang, papa, puji Tuhan, aku sudah lepas dari rokok dan dia mau pelayanan. Itu membuat saya bersuka cita, saudara. Tapi belum selesai. Satu kali saya mulai mengajak dia lebih serius. Saya bilang, ayo pelayanan, ayo kamu tak kasih khotbah berapa bulan sekali? Gak mau, saudara. 3 bulan, 2 bulan, gak mau. Pokoknya gak mau pelayanan. Saya kaget, loh kamu kan sudah sembuh dari rokok. Saya bilang, di Alkitab gak ditulis loh, walaupun itu bagus, kamu jujur, papa seneng. Saya bilang, ada orang yang berbuat lebih jelek dari itu. Tapi saya bilang, papa hargai kamu. Hati bapak berbalik kepada anak, anak berbalik kepada saya dengan jujur. Bapak Ibu, yang kedua saya terkejut. Pak, saya sudah tidak merokok, tapi saya nge-vape. Waduh, saya kaget, saudara. Saya bilang, Tuhan pernah melepaskan kamu dari rokok. Tuhan sanggup melepaskan dari vape. Saudara, saya tidak ajak anak saya bertengkar. Saya tidak menghakimi anak saya. Saya tidak hukum anak saya. Saya tidak mau ucapkan, kamu memalukan. Anak pendeta saya tidak pernah ucapkan. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan, pergaulan yang salah, orang-orang yang membuat dia menjadi orang yang terus nge-vape, Tuhan, saya bilang, saya berdoa, lepaskan dari pergaulan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Satu kali anak saya bilang, Pak, temanku satu yang mengajak aku terus vape dipanggil Tuhan. Waduh, saya kaget, saudara. Saya nggak minta dipanggil Tuhan, saudara. Saya minta Tuhan lepaskan dari pergaulan tidak baik. Belum lama, Bapak Ibu, anak saya datang lagi, Pak, yang meninggal itu adalah terus mengajak aku vape. 2, Bapak Ibu, disingkirkan Tuhan. Dan sejak itu anak saya sungguh-sungguh bertobat. Dia berbalik kepada Tuhan dan sekarang melayani Tuhan dengan ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Saya berdoa supaya hati Bapa berbalik kepada anak. Saudara, saya menemukan banyak pendeta-pendeta yang anak-anaknya tidak memuliakan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, jangan kecewa, jangan hakimi, jangan ajak bertengkar anakmu. Anak-anakmu adalah milik Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biar malam ini saya berdoa, extravagant love mengalir buat setiap kita.
Pendeta-pendeta, bapak-bapak, orang tua dialiri oleh kasih Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kita bangkit berdiri, kita minta sungguh-sungguh kasih Tuhan mengalir.